Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan presentasi materi kita selanjutnya. Baiklah, saya Serlina Afriani Effendi dari kelas 6 MPIC. Di sini saya akan mendeskripsikan ataupun menjelaskan tentang pengelolaan laboratorium sebagai pusat sumber belajar. Sebelum kita mengetahui apa saja pengelolaan yang ada di laboratorium, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian laboratorium, sehingga kita paham nanti ke depannya tentang laboratorium sebagai pusat sumber belajar. Laboratorium adalah laboratorium merupakan sumber belajar yang efektif untuk mencapai kompetensi yang diharapkan bagi peserta didik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Laboratorium juga harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Sebagus dan selengkap apapun satu laboratorium, tidak akan berarti apa-apa bila tidak ditunjang dengan manajemen yang baik. Oleh karena itu, menurut Ibrahim, fungsi laboratorium yaitu perlu dikelola secara baik untuk kelancaran proses belajar dan mengajar. Laboratorium sendiri adalah suatu tempat di mana dilakukannya berbagai percobaan dan penelitian. Tempat ini dapat merupakan ruangan tertutup, kamar ataupun ruangan terbuka. Laboratorium sekolah adalah suatu tempat atau lembaga tempat peserta didik belajar serta mengadakan percobaan atau penyelidikan dan sebagainya yang berhubungan dengan sains. Adapun beberapa cara ataupun pengelolaan yang dilakukan di laboratorium sebagai pusat sumber belajar, yaitu meliputi aspek pertama yaitu perencanaan. Harus adanya perencanaan. Perencanaan yang di sini dimaksud yaitu suatu proses pemikiran yang sistemik, analisis, logis, tenang, kegiatan yang harus dilakukan, logis tentang kegiatan yang harus dilakukan. Langkah-langkah, metode, sumber daya manusia, tenaga, dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Sebelum kita itu adalah suatu perencanaan ataupun faktor-faktor yang ada di dalam perencanaan sebelum kita di dalam proses perencanaan. Yang kedua, setelah melakukan perencanaan, adanya penataan alat dan bahan, yaitu proses pengaturan alat atau bahan di laboratorium agar tertata dengan baik. Yang ketiga, pengadministrasian laboratorium. Yang dimaksud dengan pengadministrasian laboratorium yaitu suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium. Dengan pengadministrasian yang tepat, semua fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat terorganisir dengan sistematis. Setelah pengadministrasian dilakukan, tahap terakhir yaitu pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Adapun fungsi dan manfaat laboratorium sebagai sumber belajar menurut pasal 43 Keputusan Menteri Agama nomor 17 tahun 1988, yang mana ditetapkan fungsi laboratorium ke-1 yaitu untuk mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan. Sebagai penunjang untuk melaksanakan pendidikan sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan, misalnya seperti sains, yaitu meneliti ataupun melihat, ataupun seperti sains seperti biologi misalnya, yaitu di situ ada untuk mengetahui misalkan nih pembedahan sebuah kodok. Di situ kita bisa dapat mengetahui secara langsung apa saja yang ada di dalam organ-organ, apa saja yang ada di dalam tubuh kodok tersebut. Itu.
Yang kedua yaitu untuk mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan. Adapun kekurangan dan kelebihan dari laboratorium sebagai pusat belajar yaitu kekurangan yang pertama yaitu guru harus benar-benar mampu menguasai materi dan keterampilan. Jadi kalau gurunya tidak mampu maka praktek di laboratorium itu akan sulit berjalan dengan baik. Yang kedua, tidak semua mata pelajaran dapat dipraktekkan dan tidak semua diajarkan dengan metode praktek. Jadi ada mata pelajaran tertentu ataupun mata pelajaran yang khusus yang bisa menggunakan ataupun bisa memakai praktek laboratorium. Misalkan kalau kayak biologi itu kan biologi, kimia, dan fisika itu memerlukan praktek di laboratorium, sedangkan kayak pelajaran agama, fikih itu tidak perlu melakukan prakteknya di laboratorium. Yang ketiga yaitu kekurangannya alat-alat dan bahan yang mahal harganya dapat menghambat untuk melakukan praktek. Maka adapun alat-alat yang di dalam laboratorium ataupun penunjang untuk melakukan sebuah praktek di dalam laboratorium itu alat-alatnya itu sangat mahal, sehingga ya di sini salah satu kekurangannya karena alatnya mahal ataupun bahannya mahal, maka dia sulit untuk mendapatkan bahan ataupun alat-alat sesuai dengan praktek yang ingin dilakukan. Yang keempat yaitu banyak yang diperlukan untuk praktek sehingga kemungkinan dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran. Yang adapun kelebihan laboratorium sebagai pusat belajar yaitu 1. Melibatkan siswa secara langsung dalam mengamati suatu proses. Jadi dengan menggunakan praktek laboratorium ini di mana peserta didik secara langsung dapat mengimplementasikan ataupun dapat mempraktekkan dapat langsung mempraktekkan ataupun mengamati secara langsung proses sebuah proses dari praktek yang sedang mereka lakukan. Yang kedua itu siswa ataupun peserta didik dapat meyakini akan misalnya karena langsung mendengar, melihat, meraba, dan mencium yang sedang dipelajari. Maksudnya peserta didik yang melakukan praktek di laboratorium di situ dapat secara langsung mendengar, melihat, serta mengetahui tentang praktek yang mereka lakukan. Yang ketiga yaitu siswa cenderung tertarik pada objek nyata di dalam sekitarnya. Karena kebanyakan peserta didik di sini lebih suka ke praktek ketimbang materi. Maksudnya peserta didik lebih tertarik untuk langsung membuktikan apa yang mereka pelajari ketimbang teori-teori. Di sini manfaat adanya praktek dari laboratorium. Nah, di sini adalah manfaat ataupun adapun kelebihan dari laboratorium sebagai pusat sumber belajar. Adapun kelebihan yang terakhir yaitu membangkitkan rasa ingin tahu, memperkaya pengalaman, keterampilan kerja, dan pengembangan ilmiah. Dengan adanya laboratorium sebagai pusat sumber belajar, di sini itu membangkitkan atau memunculkan rasa keinginan tahu para peserta didik serta memperkaya pengetahuan, pengalaman serta keterampilan mereka, dan sehingga mereka mampu untuk mengembangkan pengetahuan mereka tentang suatu proses praktek yang dilakukan tersebut. Baiklah, demikian presentasi dari materi ke-6 yaitu pengelolaan laboratorium sebagai pusat sumber belajar. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.